got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, learn that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mohon kakak kelasnya untuk memimpin doa dulu. Baiklah teman-teman, kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Selesai. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau mengecek kehadirannya dulu. Apakah hari ini ada semua ya? Tidak. Tidak, Bu. Siapa yang tidak hadir? Lainnya. Ini kenapa mereka tidak hadir? Sakit. Ada acara keluarga. Ada yang sakit, ada acara keluarga ini. Semoga ya teman-teman kita yang pada hari ini sakit segera diberikan kesehatan agar dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin. Sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, mau tanya dulu, ada yang mau ingat apa materi kita pada pekan lalu? Saya Bu. Apa itu? Keutamaan haji. Jadi pada pekan lalu itu kita mempelajari mengenai keutamaan haji. Nah, kemudian materi kita pada hari ini yaitu menghindari sifat tercela, yaitu hubbu dunya, hasad, sombong, dan ria. Itu adalah materi kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu anak-anak itu diharapkan untuk mampu mengetahui apa itu sifat hubbu dunya, sifat hasad, takabur atau sombong, dan ria. Kemudian anak-anak juga diharapkan mampu mengetahui bagaimana bentuk perilaku tersebut dan cara menghindarinya. Oke. Jadi pembahasan pertama yaitu mengenai hubbu dunya. Sebelumnya ada yang sudah pernah mendengar apa itu hubbu dunya? Dunia. Jadi hubbu dunya itu berarti cinta dunia. Sifat hubbu dunya ini adalah sifat di mana seseorang itu selalu menganggap bahwasanya harta benda itu adalah segalanya. Jadi mereka itu menganggap bahwasanya dunia itu adalah segalanya dan mereka itu melupakan akhiratnya. Dari penjelasan yang Ibu tadi jelaskan, ada yang bisa memberikan contoh bagaimana sifat hubbu dunya itu? Salsa ada bisa memberikan contoh? Ya. Jadi salah satu contoh perilaku hubbu dunya itu adalah ketika kita itu tidak mau bersedekah atau kita pikir kenapa? Karena kita tidak mau harta yang kita miliki itu diambil oleh orang lain, dan kita tidak mau bahasanya harta yang kita miliki itu akan berkurang ketika kita membagikannya kepada orang lain. Jadi itu merupakan bentuk cinta dunia. Jadi saking cintanya kita kepada harta kita, cintanya kita kepada dunia, sehingga kita tidak mau membagikannya kepada orang lain. Jadi anak-anakku sekalian, kita tidak boleh ya cinta terhadap dunia. Ya, kemudian ada pun cara menghindari sifat hubbu dunia ini. Yang pertama, kita selalu mengingat bahwasanya dunia itu hanya sementara. Yang kedua, kita selalu mengingat kematian, dan yang ketiga itu kita selalu mengingat bahwasanya anak-anak sekalian dari kalian mulai bangun pagi sampai tidur kembali itu aktivitas kita itu selalu direkam, selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh ya berperilaku hubbu dunia. Jadi selanjutnya itu adalah hasad. Ada yang tahu apa itu hasad? Tidak. Oke, jadi hasad itu adalah perasaan tidak senang ketika kita melihat orang lain itu mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang senang, kita tidak bahagia melihatnya seperti itu. Kemudian contoh hasad itu, tidak ada yang tahu bagaimana contoh hasad? Iri. Betul sekali, itu merupakan salah satu bentuk contoh hasad. Misalnya itu kalau Salsa membeli tas baru, teman-temannya itu tidak senang melihatnya, atau Sakina dia mendapatkan prestasi yang tinggi, kita tidak senang melihatnya. Itu merupakan bentuk hasad. Jadi dan bentuk hasad ini adalah bentuk yang harus kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kemudian cara menghindari sifat hasad itu yang pertama kita harus banyak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita harus selalu berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa kita. Kemudian kita harus selalu mengingatkan dan saling menasihati. Kemudian selanjutnya kita senantiasa ingat pada Allah dan meminta perlindungan kepadanya agar terhindar dari sifat hasad tersebut. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Jadi kemudian sifat tercela selanjutnya itu adalah sombong. Saya rasa mungkin anak-anak ada yang tahu apa itu sombong kan? Pasti pernah melihat atau pernah mendengar apa itu sombong. Nah, pernah? Oke. Jadi perilaku sombong itu adalah perilaku di mana kita selalu merasa bangga dengan diri kita dan bahkan kita merendahkan orang lain. Kita selalu melihat bahwasanya kita lebih unggul daripada orang lain. Seperti itu adalah perilaku sombong. Ada yang tahu bagaimana contohnya? Tidak. Maka caranya mau berteman sama anak miskin Kenapa tidak mau berteman sama anak miskin? karena dia meninggi. Oke, betul sekali. Jadi itu merupakan salah satu bentuk perilaku sombong. Jadi kita selalu merasa bangga terhadap diri kita, kemudian kita merendahkan orang lain. Pokoknya kita tidak mau dikalah dengan orang lain. Itu merupakan bentuk sombong. Nah, adapun cara kita menghindari perilaku sombong itu yang pertama, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita terhindar dari perilaku sombong tersebut. Yang ketiga itu adalah kita selalu menyadari bahwasanya kita sebagai manusia kita memiliki kekurangan, dan yang terakhir itu adalah kita selalu merasa bahwasanya hidup dunia ini adalah sementara. Kita hidup di dunia ini cuma sementara. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah materi terakhir, yaitu mengenai riya. Nah, perilaku riya itu adalah sifat riya itu merupakan sifat yang dimana niat yang tidak lurus dalam beribadah atau dalam melakukan ibadah. Jadi riya itu adalah kita tidak lurus dalam melaksanakan ibadah. Kemudian contoh sifat riya yaitu kita selalu menunjukkan kebaikan secara terang-terangan. Kemudian kita selalu melakukan amal kebaikan kita hanya karena kita ingin dilihat oleh orang lain. Kita hanya ingin dipuji oleh orang lain. Nah, selanjutnya itu cara menghindari sifat riya. Yang pertama itu kita memperbaiki niat kita itu ibadah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita menghindari sikap suka memamerkan perbuatan baik kita kepada orang lain. Yang ketiga itu kita selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian kita selalu mengingat bahwasanya perilaku itu adalah merupakan perilaku yang berbahaya dan harus kita hindari dalam kehidupan kita. Nah, itulah tadi beberapa materi yang Ibu jelaskan. Sampai di sini anak-anak sekalian ada pertanyaan? Ini dapat semua ya. Jadi Ibu tadi sudah menjelaskan mengenai menghindari sifat tercela, dunia, hasad, sombong, dan riya. Jadi anak-anak sekalian kita harus selalu terhindar dari perilaku-perilaku tersebut. Kenapa? Karena itu akan juga merugikan diri kita sendiri. Jadi kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Bagi dan teman-teman mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.